Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran ke-1. Untuk itu, siapkan buku dan alat tulis kalian. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga dalam pembelajaran hari ini kita diberi kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Bahkan kabarnya, karena keindahannya itu juga, burung ini jarang turun ke tanah, lebih sering terbang dan hinggap di dahan pohon. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi berwarna seperti hitam, coklat, orange, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh di paruh, sayap, dan kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya di hutan-hutan lebat, yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung cendrawasih mati kawat adalah jenis yang menjadi identitas Provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Bulu cendrawasih juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini, burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi. Beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar dilindungi antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan toa. Sekarang jawablah pertanyaan berikut. Jelaskan mengapa burung cendrawasih menjadi salah satu sumber daya alam yang menjadi kebanggaan rakyat Papua dan dilestarikan. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian burung cendrawasih? Anak-anak, sekarang pilihlah hewan yang paling menarik buatmu, lalu buatlah daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan harus memuat tempat tinggal hewan, manfaat hewan tersebut, cara melestarikan dan menjaga keseimbangan hewan tersebut sebagai sumber daya alam, ciri-ciri hewan atau bagian hewan tersebut. Selain cendrawasih, masih banyak hewan lainnya yang harus kita lindungi. Di sekitarmu tentunya banyak hewan yang menarik perhatianmu. Ayo kita belajar lebih banyak mengenai hewan. Kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas selama 5 sampai dengan 10 hari dan menjadi larva. Setelah 2 minggu, larva atau ulat membentuk kepompong yang bergantung di ranting atau daun selama 2 sampai dengan 3 minggu. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah. Kupu-kupu Indonesia banyak ragamnya dibandingkan dengan kupu-kupu dari negara lain. Tidak sedikit penggemar kupu-kupu. Warnanya yang indah sangat menarik perhatian banyak orang.
Oleh sebab itu, perburuan kupu-kupu sering terjadi. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi kelangsungan hidup kupu-kupu maupun makhluk lainnya. Tahukah kamu manfaat kupu-kupu? Kupu-kupu membantu penyerbukan tanaman. Hal ini tentunya bermanfaat untuk kelestarian tanaman tersebut. Apa akibatnya apabila kupu-kupu punah? Apa yang bisa kamu lakukan untuk melindungi kupu-kupu? Kamu telah mengetahui tentang manfaat penting hewan bagi keseimbangan lingkungan. Nah, sekarang kamu bisa ikut berperan serta untuk menjaga kelestarian hewan dengan membuat poster. Buatlah sebuah poster yang berisi ajakan untuk menyayangi dan merawat hewan. Pilihlah satu jenis hewan yang kamu sukai. Buat posternya dengan memperhatikan kriteria berikut. Poster berisi informasi tentang nama hewan dan ciri khususnya, habitat hewan, manfaat hewan tersebut bagi masyarakat sekitarnya, keberadaan hewan saat ini, penyebab hewan menjadi langka. Jika hewan pilihanmu adalah hewan langka, ajakan berupa upaya-upaya untuk menjaga kelestarian hewan. Kalimat yang digunakan harus menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kamu dapat menggunakan karton dengan ukuran yang cukup besar untuk dapat terbaca dari jarak yang cukup jauh. Jika tidak terdapat karton, kamu bisa menggunakan bagian belakang dari kalender bekas. Buatlah postermu semenarik mungkin. Kamu bisa menambahkan gambar ilustrasi atau foto hewan pilihanmu. Kamu bisa melakukan kampanye untuk teman-teman di sekolah menggunakan postermu dan kemudian dipajang di sekitar sekolah sehingga teman-teman akan terinspirasi untuk ikut serta menyayangi dan merawat hewan. Demikianlah pembelajaran hari ini anak-anak. Marilah kita tutup dengan doa. Semoga apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan badan, jaga kebersihan lingkungan sehingga kita terhindar dari penyakit. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Dadah!